Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Yudi Alarm Motor ya. Nah, ini kali ini kita akan ngebahas alarm motor Android ya, yang versi terbaru. Kita kupas tuntas ya fitur-fitur dari alarm motor Android ini. Oke, yang pertama di baris pertama ini paling atas ada tulisan terhubung, berarti Bluetooth-nya sudah terhubung ya. Nah, di sini ada monitor, berarti ini alarm aktif dan mode bunyi ya, bukan mode silent. Oke, terus di sini ada gambar mode ya, tulisan mode. Di sini mode auto ya. Oke. Ini backgroundnya kita harus rubah dulu biar jelas kelihatannya ya. Nah, ini bisa kita rubah-rubah untuk backgroundnya. Oke. Oke, ini udah kelihatan ya. Oke. Nah, di sini mode keyless. Mode keyless ini jadi ketika kita motor kita dirampas di jalan ya, terus HP-nya jauh dari motor atau istilahnya tidak terhubung ya, jadi Bluetooth-nya ini koneksinya menggunakan Bluetooth-nya off atau karena kejauhan dia mati sendiri. Nah, nanti motornya akan mati ya, contohnya seperti ini. Ini karena dekat jadi bisa ya, bisa starter. Nah, kalau misalkan si Bluetooth-nya ini jauh atau handphonenya ini jauh dari motor, otomatis Bluetooth-nya disconnect ya. Nah, ini kita coba berjalan, ibaratnya motor kita lagi dibegal ya, handphone ada di kita. Nah, ini masih kedengeran, masih nyala motornya ya, masih kedengeran. Oke, itu lampunya udah mati, berarti motornya udah mati nih ya. Nah, itu mode keyless. Nah, selanjutnya kita coba yang mode auto. Ini yang tengah, nah yang tengah mode auto. Jadi ketika mode auto nyala, ini meskipun alarm gak aktif ya, terus kontak di on atau ada yang ngebobol ya, ini gak bakalan bisa hidup. Oke, jadi mode auto itu wajib starter dari remote ya. Nah, nanti kita jelasin ya. Di sini ada mode manual starternya, ada mode auto sama voice. Jadi ada 3 cara starter di alarm Android ini. Oke, kita coba satu-satu ya. Misalkan ini kontak on nih, ini sama dengan ngontakin ini. Terus ini tombol starter sama dengan kita mencet ini ya. Kita coba yang ini. Nah, jadi kalau yang susah hidup pakai mode manual ini nih, motor karbu ya. Ini kan motor karbu nih, biasanya suka susah hidup, matiinnya gembok kebuka nih. Ini full dari remote-nya. Kalau yang auto, dia sekali pencet ya, sekali pencet, tek, kontak on sendiri, ini on ya. Terus starternya otomatis, gak perlu 2 kali pencet. Oke, matiinnya sama, gembok kebuka. Dan yang terakhir ini ada metode starter pakai voice ya. Ini keren nih. Nyalain motor. Oke, ini kontak on. Starter otomatis ada jedanya ya. Oke. Nah, buat matiinnya tadi nyalain motor ya. Nah, untuk matiinnya itu matiin motor.
Matiin motor. Oke, mati ya. Mati. Mesinnya mati. Oke, terus mode yang ketiga kita coba mode manual. Oke, mode manual ini jadi motor tidak ketergantungan sama HP nih. Kalau misalkan mau servis, mau cuci motor, ya itu pakai mode manual aja. Jadi meskipun istilahnya kayak kita pakai motor normal aja ya, jadi kontak on ini bisa langsung starter dan hidup mesinnya. Ini untuk mode manual. Meskipun HP jauh sama motor, ini motor gak bakalan bisa mati ya, beda sama mode keyless tadi. Jadi digunakan sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan jalan malam, jalanannya sepi ya, nah itu baiknya pakai mode keyless gitu kan. Tapi kalau misalkan buat sehari-hari pakai manual ribet, misalkan mau servis motor atau mau nyuci motor gitu kan, nah pakai yang manual aja. Atau mau dipinjemin ke temen, ke warung gitu kan, pakai mode manual. Oke, mau lebih safety lagi pakai auto ya. Jadi meskipun alarm gak aktif, motor gak bisa hidup. Nah, untuk starter tadi udah saya bahas ya. Ini manual, ini auto, ada dua ya. Jadi ada 3 ya semuanya. Ini manual, kontak on, terus starter. Yang kedua tadi auto starter ya, sekali pencet, sama voice. Nah, ini untuk fitur alarmnya. Oke, untuk fitur alarm ya di sini ada 2, lock, unlock ya. Ini untuk mengaktifkan alarm, ini untuk nonaktifkan. Nah, di sini ada mode silent juga sebenarnya ya. Nah, kita coba lock dulu ya. Nah, ketika alarm diaktifkan, pertama ini kena getaran bunyi ya. Nah, bunyinya seperti ini. Ini bisa bisa dikonekin ke klakson ya kalau misalkan kurang kencang, tapi menurut saya ini kencang ya. Ini kayak standarnya motor Honda, alarm Honda itu sama ya. Tapi kalau misalkan kurang kencang bisa dikonek ke klakson, tapi suaranya nyaring banget ya. Itu yang pertama, kena getaran bunyi. Yang kedua, kalau misalkan dibobol juga bunyi sama motor gak bisa hidup. Contohnya kayak gini. Nah, bunyi ini gak mau. Ya kan? Meskipun ini di off, suaranya masih nyala. Kita tunggu sampai suaranya mati sendiri ya. Ini kalau dibobol kayak gini, jadi gak bisa kita hentikan suaranya. Oke, itu suaranya kalau dibobol. Nah, kita coba nonaktifkan. Nah, selanjutnya ada mode silent. Kita tahan. Nah, di sini silent ya. Gambar speakernya itu ada silangnya. Nah, kalau silent bedanya apa? Kena getaran nggak berisik. Nah, cuma sennya aja yang ngedip. Ya, sennya aja yang ngedip. Kalau kena getaran ya. Coba kita tes lagi. Nah, ini ngedip ya. Oke. Tapi kalau dibobol tetap bunyi ya. Jadi cuma silent itu hanya untuk getaran. Kalau dibobol tetap bunyi dan nggak bisa hidup. Sama ya. Sama seperti itu. Itu untuk mode silent. Jadi ditahan ya. Kalau mode bunyi sekali, kalau silent ditahan. Oke. Ya, ini nyala kok ya sennya. Nah, pas ditahan nyala sennya, ngedip ya. Berarti udah aktif nih. Nah, matiin ya, gembok kebuka sama. Kalau gak mau bunyi pas bukanya juga sama ya. Ini tinggal ditahan aja. Nah, oke. Itu penjelasan mengenai fitur alarm ya. Kita lanjut ke fitur tambahan. Nah, jadi fitur di alarm Android ini sangat
banyak ya, sangat banyak banget. Di sini ada fitur tambahannya. Jadi ini fitur utama tadi yang di atas, di bawah fitur tambahan. Nah, di fitur tambahan ini, pertama ini ada, aduh, nggak bisa fokus nih. Sign bunyi yang paling kiri ya. Ini sign bunyi. Jadi kita bisa ngaktifin suara sign. Coba kita aktifin dulu ya. Nah, suara sign bunyi. Oke, ini udah nih. Jadi nggak ada tandanya ya. Kita kontak on, coba kita send. Nah, bunyi ya. Kanan. Cocok nih ya. Cocok buat emak-emak yang suka lupa matiin send. Bisa aktifin di sini. Tapi bisa kita matiin juga ya. Tahan aja, mati. Terus mode pencarian. Ini buat nyari. Kalau misalkan di parkiran kita bingung nyari motor kita, ya kita klik aja yang tombol ini. Apa sih ini? Kaca pembesar ya. Nah, nanti motornya bunyi sama ngedip. Matiinnya, tahan. Oke. Sorry. Nggak kepencet nih. Oh iya, tangannya kurang ini, agak berminyak ya. Nah, terus di sini ada sirine ya. Ini saklar variasi ya yang merah. Itu nanti ada tombol satu kabel ya di modul yang disisain buat output 12 volt. Nah, output dari tombol ini yang saklar variasi. Jadi ini bisa digunakan untuk nyalain matiin lampu tambahan atau variasi lain ya. Misalkan mau nambah alis ya, di sini lampu alis itu di lampu. Nah, itu bisa on off dari handphone. Tinggal dikonekin aja kabel warna hijaunya yang ada di modul alarm ke lampu alisnya ya, atau lampu DRL-nya. Oke. Nah, ini kebetulan nggak dihubungkan, jadi nggak ada pengaruh apa-apa. Matiinnya tahan lama ya. Oke, terus yang ini sirine. Nah, ini buat suara aja sih. Buat apa ya fungsinya ya? Misalkan udah ada gerak-gerik orang yang mencurigakan, bisa pencet ini ya. Terus selanjutnya yang gambar lampu ini adalah hazard ya. Ini ada hazardnya juga. Oke, kita klik aja yang ini. Nah, nanti ini lampunya ngedip-ngedip. Nah, ini lampu hazard. Oke, jadi nggak perlu tambah saklar lagi di motor ya. Dari sini semua. Oke, kita matikan, ditahan. Nyampe hilang tuh tombol hazardnya. Oke, mati ya. Nah, selanjutnya ini ada untuk merubah background dari aplikasi screen ya. Nah, ini disesuaikan dengan keinginan aja ya. Bebas mau yang mana. Ini saya pakai satu tangan jadi agak susah nih. HP-nya agak gede ya. Nah, kayak gini misalkan. Oke. Ada yang lewat. Abang-abang. Nah, untuk fitur sebenarnya udah ya, itu aja ya. Paling di sini ada suara. Nah, mode ya. Di sini ada gambar speaker. Nah, di sini untuk mengaktifkan suara voice ya. Dan beep ya yang ada di handphone. Oke. Nah, ini jadi suara yang ada di motor, beepnya itu bisa
dinyalain matiin ya dari sini. Tadi kan ketika kita mencet ada suara. Nah, dan di HP-nya pun di aplikasi ini bisa pakai suara beep-nya juga ya di sini. Cuma menurut rekomendasi saya itu tergantung selera ya. Tergantung selera. Nah, di sini ada menu-menunya, nanti bisa teman-teman aktifin atau enggak. Kalau saya sih memilih tidak ya, karena terlalu rame, terlalu berisik. Oke. Oke, seperti itu ya untuk fitur-fiturnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau bisa langsung WA aja, nanya-nanya gratis ya. Untuk harga alarmnya masih promo ya, jadi kita baru produksi. Kalau misalkan teman-teman mau ya, kita kasih harga promo untuk alarm Android ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.